Selamat datang para peserta briefing tryout uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Berikut adalah materi yang perlu diketahui peserta sebelum ujian. Tryout uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan yang dilaksanakan pada 14-16 Juni 2025 merupakan tryout Prodi Profesi Nurse ke-34, tryout Prodi D3 Perawat ke-37, tryout Prodi Profesi Bidan ke-15, tryout Prodi D3 Bidan ke-30, tryout Prodi D3 TLM dan D4 TLM ke-5. Tata tertib ujian. Pertama, tryout uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 14-16 Juni 2025 terdiri dari 6 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua dilaksanakan pada 14 Juni 2025. Sesi 3 dan sesi 4 dilaksanakan pada 15 Juni 2025. Sesi 5 dan sesi 6 dilaksanakan pada 16 Juni 2025. Sesi 1, 3, dan 5 dilaksanakan pada pagi hari. Peserta sesi 1, 3, dan 5 wajib datang ke lokasi ujian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat atau 8 waktu Indonesia Tengah atau 9 waktu Indonesia Timur. Ujian sesi 1, 3, dan 5 dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau 9.30 waktu Indonesia Tengah atau 10.30 waktu Indonesia Timur. Sesi 2, 4, dan 6 dilaksanakan pada siang hari. Peserta sesi 2, 4, dan 6 wajib datang ke lokasi ujian pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah atau 13 waktu Indonesia Timur. Ujian sesi 2, 4, dan 6 dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan 13.30 waktu Indonesia Tengah atau 14.30 waktu Indonesia Timur. Kedua, ujian dilaksanakan dalam waktu 180 menit untuk 180 soal berbasis komputer dengan jaringan internal atau intranet. Soal MCQ tipe A atau satu jawaban paling benar dari 5 pilihan dan tidak ada sistem minus, sehingga semua soal harus terisi jawaban. Keempat, peserta wajib mengikuti briefing ujian pada H-1 ujian yaitu hari Jumat 13 Juni 2025. Tata tertib ujian selanjutnya. 8. Peserta yang membawa peralatan yang tercantum pada butir 7 diwajibkan untuk menyimpan semua peralatan tersebut di dalam tas, peralatan elektronik dalam keadaan mati atau off, dan menitipkan tas tersebut di ruang penitipan atau loker dengan pengawasan langsung oleh petugas. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Kesembilan, apabila peserta diketahui membawa peralatan yang tercantum pada butir 7 di ruang karantina maupun ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lapangan atau PL dan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat atau PP. Ke-10, peserta diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler ke ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas ujian atau pengawas lapangan. Obat tersebut boleh diambil dan digunakan saat dibutuhkan dengan pengawasan langsung oleh pengawas lapangan. 11. Peserta diperbolehkan membawa minuman dalam botol transparan yang diletakkan di bagian depan, samping, atau belakang ruang ujian. Botol minuman tidak diperbolehkan dibawa ke workstation. Peserta diperkenankan minum saat ujian berlangsung
dengan meminta izin kepada pengawas lapangan. 12. Peserta tidak boleh mencatat apapun selama ujian berlangsung. Tata tertib ujian selanjutnya. 13. Peserta dinyatakan terlambat apabila datang di lokasi ujian pada saat proses login ujian sudah berlangsung. Dengan konsekuensi, bagi peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian. 14. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. 15. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas atau diawasi, dan waktu ujian atau timer tidak akan berhenti. 16. Selama ujian berlangsung, tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. 17. Peserta tidak diperbolehkan melakukan komunikasi dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung. Konsekuensinya, peserta akan didiskualifikasi. Tata tertib ujian berikutnya. 18. Pemulangan peserta sesi pagi, yaitu sesi 1, 3, dan 5 dilakukan serentak di seluruh lokasi ujian sesuai instruksi panitia pusat. Peserta pagi, sesi 1, 3, dan 5 baru diperbolehkan pulang setelah semua peserta sesi siang, yaitu sesi 2, 4, dan 6 di seluruh Indonesia dipastikan siap di lokasi ujian masing-masing. 19. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat dan diberikan sanksi. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta ujian pada H-1, antara lain: pertama, kartu peserta dan kartu identitas. Mohon dipersiapkan untuk kartu peserta ujian yang telah dilengkapi dengan foto dan tanda tangan peserta. Kedua, perlengkapan pribadi termasuk masker tambahan, alat sholat, botol minum, dan obat-obatan. Berikut ini adalah ringkasan langkah-langkah peserta dalam pelaksanaan ujian. Langkah pertama, peserta masuk ke ruang persiapan ujian untuk menyimpan barang, verifikasi kepesertaan, dan mengisi daftar hadir. Langkah kedua, peserta menuju ruang ujian. Dilakukan pemeriksaan metal detector dan mendapatkan username dan password. Langkah ketiga, peserta akan dipimpin berdoa, memastikan kesesuaian username dan password, melakukan latihan, dan menunggu aba-aba untuk mulai ujian. Ujian berlangsung selama 180 menit. Langkah keempat, peserta sesi 1 dan 3 yang sudah selesai ujian masuk ke ruang karantina sampai ada aba-aba pulang dari PJ Cluster. Sedangkan peserta sesi 2 dan 4 bila sudah selesai bisa langsung pulang sesuai arahan dari penyelia pusat. Berikut ini adalah tampilan halaman login yang terdiri dari kolom nomor peserta dan kata sandi serta tombol masuk atau login. Peserta dapat melakukan proses login dengan memasukkan nomor peserta ujian sesuai yang ada pada kartu ujian. Selanjutnya,
Masukkan kata sandi yang terdiri dari 8 digit angka spesifik dan unik yang terdapat pada amplop informasi login. Lalu klik tombol masuk. Saat sesi login, tiap peserta mendapat satu amplop informasi login yang berisi nama peserta, nomor ujian, dan kata sandi. Tiap peserta mendapat kesempatan 2 kali untuk login ke dalam aplikasi. Login sesi 1, yaitu sesi latihan yang bertujuan membiasakan dan melatih peserta menggunakan aplikasi CBT, dan lama sesi ini adalah 3 menit. Selanjutnya adalah login sesi 2, yaitu sesi ujian yang merupakan ujian sebenarnya dengan durasi waktu 180 menit. Peserta harus mengikuti dan mematuhi aba-aba dari pengawas. Jika terjadi kesalahan kata sandi, pada tampilan layar akan ada informasi login gagal. Data login tidak valid. Peserta dapat mencoba login lagi atau menghubungi pengawas untuk meminta bantuan. Jika salah kata sandi, peserta ujian dimohon tidak panik dan segera periksa kembali informasi login peserta dan dapat memasukkan kata sandi kembali. Serta hubungi pengawas lokal dan ikuti serta patuhi aba-aba dari pengawas. Setelah peserta berhasil login, selanjutnya akan tampil halaman pernyataan tata tertib ujian seperti contoh yang terlihat. Halaman ini terdiri dari informasi tata tertib ujian dan pernyataan peserta. Peserta membaca dengan seksama tata tertib dan peraturan pelaksanaan tryout uji kompetensi. Antara lain, pertama, peserta ujian harus hadir di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian. Kedua, peserta tidak boleh memasuki ruangan sebelum dipersilakan oleh pengawas. Ketiga, peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan. Keempat, peserta dilarang untuk membawa dan atau menggunakan alat komunikasi, berbicara dengan peserta lain. Pertanyaan dapat diajukan kepada pengawas. Melihat hasil pekerjaan peserta lain, memperlihatkan hasil pekerjaan pada peserta lain, mencatat maupun menyebarkan soal ujian, melakukan praktik perjokian, melakukan kerjasama dalam penyelesaian ujian, dan mengambil sebagian atau seluruh materi uji. Kelima, peserta harus mengembalikan semua berkas ujian kepada pengawas. Pada saat ujian, peserta diizinkan meninggalkan ruangan ujian dengan didampingi oleh pengawas. Bila telah selesai mengerjakan ujian, peserta diperkenankan meninggalkan ruangan setelah pengawas memeriksa halaman ringkasan pekerjaan ujian dan menekan tombol selesai. Halaman pernyataan ini tertulis bahwa peserta ujian menjunjung tinggi tata tertib dan pelaksanaan tryout uji kompetensi. Peserta dapat dinyatakan tidak lulus jika melakukan tindakan yang dinilai oleh pengawas melanggar aturan. Pada halaman pernyataan tata tertib ujian, peserta juga harus memperhatikan dan mencocokkan kesesuaian nama peserta dan nomor ujian dengan yang ada pada kartu ujian. Selanjutnya, peserta diminta menentukan setuju atau tidak setuju terkait tata tertib ujian. Peserta dapat menekan tombol tidak setuju untuk menyatakan tidak setuju
dan tombol setuju untuk menyatakan menyetujui dan mematuhi tata tertib ujian. Berikut adalah tampilan konfirmasi ketidaksetujuan bila peserta memilih atau klik tombol tidak setuju pada halaman persetujuan. Pada halaman ini, peserta bila menyetujui tata tertib dan ingin melanjutkan ujian, silahkan pertama, klik tombol kembali untuk ke halaman pernyataan atau persetujuan dan memilih tombol setuju. Kedua, silahkan peserta klik tombol setuju, lalu peserta akan masuk ke halaman mulai. Sedangkan bila peserta klik tombol saya menyatakan tidak setuju, maka peserta tidak bisa melanjutkan ujian. Setelah menyetujui tata tertib ujian, akan muncul halaman mulai ujian. Pada bagian kiri atas halaman, peserta perlu mencocokkan kembali nama dan nomor ujian serta foto peserta sesuai yang tercantum pada kartu ujian. Jika ada ketidaksesuaian, silakan menghubungi pengawas ujian. Pada halaman ini, peserta juga diberikan informasi untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika telah sesuai, peserta dapat melanjutkan dengan menekan tombol mulai setelah mendapat aba-aba dari pengawas untuk diizinkan mulai ujian. Jika sudah diberikan aba-aba dari pengawas untuk diizinkan mulai ujian, silakan Anda mengklik tombol mulai ujian. Dan perlu diperhatikan, sejak Anda mengklik tombol tersebut, artinya perhitungan mundur waktu ujian telah dimulai. Berikut ini juga informasi lanjutan yang ada di halaman mulai ujian. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid walau bertanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian Anda berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau ada yang bertanda ragu-ragu. Selanjutnya, ini merupakan tampilan halaman soal. Tampak di halaman ini ada 10 hal, tulisan 1 sampai 10 berwarna merah yang perlu dipahami oleh peserta. Nomor 1, pada kiri atas di mana ada foto peserta adalah indikator nomor, nama peserta yang sesuai dengan kartu ujian dan foto peserta. Nomor 2, indikator penunjuk waktu hitung mundur yang menampilkan sisa waktu pengerjaan dan dapat disembunyikan dengan mengklik ikon sisa waktu. Nomor 3, keterangan status soal yang terdiri dari indikator warna berbeda untuk setiap status soal. Nomor 4, soal yang terdiri dari kasus, pertanyaan, dan pilihan. Pilih jawaban dengan mengklik lingkaran pada awal pilihan. Nomor 5, klik ikon ragu-ragu jika tidak yakin dengan jawaban, yang akan mempengaruhi hasil pada indikator warna soal, namun tidak mempengaruhi jawaban. Nomor 6, klik kosongkan jawaban untuk menghapus jawaban terpilih. Mengganti jawaban dapat langsung memilih jawaban pengganti. Nomor 7, navigasi yang tampil sesuai dengan kriteria yang dipilih. Nomor 8, navigasi untuk berpindah ke satu nomor, ke soal sebelum atau sesudah dari soal yang sedang ditampilkan dengan menekan tombol berikutnya dan sebelumnya.
atau dapat ke sembarang nomor yang diinginkan melalui drop-down menu. Nomor 9 adalah nilai normal pemeriksaan laboratorium. Tekan tombol nilai normal laboratorium untuk menampilkan dan tekan tombol tutup lembar nilai normal laboratorium untuk menutupnya. Nomor 10 adalah ringkasan penyelesaian soal sementara untuk mengetahui jumlah soal yang sudah dijawab dan belum dijawab, serta yang dijawab namun masih ragu-ragu. Berikut ini adalah penjelasan keterangan untuk nomor 1 sampai 6 pada tampilan halaman soal. Berikut ini adalah kelanjutan penjelasan keterangan untuk nomor 7 sampai nomor 10 pada tampilan halaman soal. Mari kita perhatikan indikator status soal. Warna putih merupakan soal belum dijawab. Warna hijau untuk jawaban soal tidak diragukan. Warna biru untuk jawaban soal diragukan. Dan soal dengan kotak garis merah adalah soal yang terbuka pada posisi saat ini. Dalam hal ini, peserta dapat mencocokkan dengan keterangan warna di sisi kiri bawah dan keterangan penyelesaian soal di sisi kanan bawah halaman soal. Berikut ini merupakan navigasi berdasarkan status soal. Apabila peserta menekan tombol tutup, tampilan kotak keterangan soal akan dihilangkan, dan setelah itu akan muncul kotak keterangan penyelesaian soal yang dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan peserta. Berikut masih kelanjutan dari navigasi berdasarkan status soal. Apabila peserta menekan tombol semua nomor, maka akan ditampilkan semua nomor kotak keterangan soal yang diujikan. Apabila peserta menekan tombol yang belum dijawab, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang belum dijawab. Apabila peserta menekan tombol yang sudah dijawab, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab, yaitu soal berstatus warna hijau dan warna biru. Apabila peserta menekan tombol dijawab dengan ragu, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab tetapi masih ragu-ragu. Peserta dapat melihat soal dengan status warna biru. Apabila peserta menekan tombol dijawab tanpa ragu, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab dengan yakin atau tanpa ragu. Peserta dapat melihat soal dengan status warna hijau. Selanjutnya, ini merupakan tampilan halaman nilai normal. Peserta dapat melihat informasi nilai normal pemeriksaan laboratorium jika diperlukan. Peserta dapat mengklik icon tutup lembar nilai normal untuk kembali ke soal. Ini adalah tampilan fitur-fitur pembantu yang dapat disembunyikan dan dikembalikan lagi tampilan utuhnya, antara lain foto, sisa waktu, ringkasan penyelesaian soal, dan keterangan. Ketika peserta sudah berada atau menjawab pada soal terakhir, soal nomor 180, peserta akan menemukan tombol kumpulkan jawaban final. Jika ingin mengakhiri proses ujian dan mengumpulkan hasil ujian, peserta dapat menekan tombol tersebut. Jika telah setuju, muncul halaman konfirmasi. Selanjutnya, ini adalah halaman tampilan konfirmasi pengumpulan jawaban final dengan informasi jumlah soal yang sudah dijawab dan yang belum dijawab,
serta ada tombol kembali ke nomor 1 jika masih belum mengakhiri ujian dan akan menjawab soal lagi. Peserta dapat menekan tombol akhiri sesi ujian jika benar ingin mengakhiri sesi ujian atau mengumpulkan jawaban final. Selanjutnya, ini adalah halaman tampilan konfirmasi pengumpulan jawaban final dengan informasi jumlah soal yang sudah dijawab dan yang belum dijawab, serta ada tombol kembali ke nomor 1 jika masih belum mengakhiri ujian dan akan menjawab soal lagi. Peserta dapat menekan tombol akhiri sesi ujian jika benar ingin mengakhiri sesi ujian atau mengumpulkan jawaban final. Selanjutnya, peserta akan menuju halaman status ujian selesai dengan informasi soal yang telah dikerjakan. Langkah berikutnya, peserta mengisi kuesioner setelah mengerjakan ujian. Berikut ini adalah halaman pengisian kuesioner yang terdiri dari pengisian dengan pemilihan pada skala penilaian dan pengisian jawaban tertulis. Jika telah selesai, peserta dapat menekan tombol kumpulkan. Selanjutnya, berikut ini tampilan setelah mengumpulkan kuesioner, yaitu pada halaman status ujian selesai. Pengawas akan memeriksa status pengerjaan soal. Peserta tidak menekan tombol selesai sebelum diizinkan oleh pengawas.